Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kali ini saya akan berbagi materi tentang peta dan globe. Selamat menyimak ya. Yang pertama yaitu peta. Peta merupakan gambaran dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diproyeksikan pada sebuah bidang datar dengan menggunakan skala. Kemudian, apa sih kelebihan dari peta? Peta memiliki kelebihan yaitu bisa digunakan skala yang kita mau. Kemudian sangat mudah dibawa, mudah dibaca, memuat secara umum dan juga bisa dibuat secara spesifik. Dapat mengetahui letak tempat dengan benar. Kemudian, apa saja sih kekurangan dari peta itu? Yang pertama, tidak mudah dibuat karena tidak semua orang bisa membuat peta dengan baik. Yang kedua, terkadang harganya lumayan mahal. Yang ketiga, untuk peta yang berukuran besar, penyimpanannya juga akan memakan ruangan. Mempelajari jenis peta, kita juga perlu mengenal adanya istilah projection map. Proyeksi peta adalah suatu sistem pemindahan dari bentuk permukaan yang lengkung atau bola pada suatu bidang datar. Salah satu jenis proyeksi peta yaitu conformal maps. Conformal maps dibuat sedemikian rupa sehingga dibentuk dari daerah daratan di peta sama dengan yang ada di globe. Salah satu contoh penting peta jenis ini adalah Mercator Projection Map. Namun, peta ini telah mengalami distorsi atau pengerutan. Dalam pembelajaran menggunakan peta ini, hendaknya juga disertai dengan globe, agar tidak terjadi miskonsepsi. Yang kedua, yaitu Equal Area Maps. Equal Area Maps juga sering disebut dengan Robinson's Projection. Peta ini berbentuk persegi panjang dengan sudut sedikit melengkung. Antar daratan digambarkan dengan merefleksikan ukuran aslinya. Peta umum. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan seluruh penampakan yang ada di permukaan bumi. Penampakan tersebut dapat bersifat alamiah, misalnya sungai, maupun yang bersifat budaya atau buatan manusia, misalnya jalan raya. Pertama yaitu peta dunia. Peta dunia itu menyajikan informasi tentang bentuk dan letak wilayah seperti negara yang ada di dunia. Yang kedua, peta korografi. Peta ini menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang bercorak umum dan berskala kecil seperti atlas. Ketiga yaitu peta topografi, menyajikan informasi tentang permukaan bumi dan reliefnya ditambah penampakan seperti pengairan, fisik, dan budaya untuk melengkapinya. Yang kedua yaitu globe. Globe merupakan representasi terbaik dari planet bumi. Globe mewakili jarak secara akurat dan benar dalam bentuk skala di semua titik di permukaan bumi. Namun, apabila globe mencerminkan permukaan bumi yang sesungguhnya, maka belajar dengan banyak orang hanya akan membuat anak mendapat gambaran yang sempit dan kecil. Dan, apa aja sih kelebihan dari globe itu? Yang pertama, bentuk dari globe ini menyerupai bentuk bumi yang sebenarnya. Yang kedua, letak astronomis serta juga geografis pada globe gampang untuk dapat dipelajari sebab mengikuti bentuk bumi. Yang ketiga, gambar daratan serta juga lautan pada globe dapat terlihat persebarannya sesuai dengan kenyataannya. Kemudian yang keempat, pembagian iklim matahari tersebut dapat lebih mudah dipahami oleh anak. Yang kelima, globe tersebut menirukan gerakan rotasi bumi serta juga posisi bumi terhadap ekliptika. Kemudian, untuk kekurangan dari globe, yang pertama, jika skala globe terlalu kecil, maka informasi di dalamnya juga akan sulit untuk dilihat. Kemudian yang kedua, globe tersebut tidak mudah untuk dibawa kemana-mana, berbeda dengan peta yang dapat dilipat. Globe memiliki berbagai macam ukuran. Ada beberapa jenis globe di dunia ini yang diperuntukkan ahli untuk siswa sekolah dasar. Yang pertama yaitu Readiness Globe. Globe ini didesain untuk memperkenalkan informasi dasar tentang bumi. Kebanyakan globe ini digunakan di kelas dasar.
Detail yang ada di globe ini tidak lebih dari negara-negara utama, nama kota, nama benua, dan samudra. Yang kedua, elementary globes. Globe ini direkomendasikan untuk kelas 4, 5, dan 6. Jenis ini memiliki detail yang lebih banyak dibandingkan readiness globes. Detail ini mungkin justru akan membingungkan untuk anak kelas dasar. Kemudian yang ketiga, intermediate globes. Globe ini merupakan pilihan yang tepat untuk usia yang lebih tua, misalkan anak-anak di tingkat intermediate, di mana detail yang ada sangat detail. Dengan tambahan informasi seperti notasi zona waktu dan analema atau diagram yang menunjukkan posisi matahari di langit. Beberapa jenis globe ini juga memiliki cincin horizon. Dengan ini, anak dapat memahami perbedaan derajat dan waktu antara dua lokasi. Menurut Kaurian, terdapat beberapa hal untuk mengembangkan keterampilan dalam menggunakan globe. Di antaranya yaitu, yang pertama, tekankan bahwa globe adalah model yang sangat kecil dari bumi. Yang kedua, tunjukkan kepada anak-anak bahwa globe merepresentasikan daratan dan perairan. Yang ketiga, minta anak untuk menemukan bahwa globe menampilkan wilayah perairan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan. Yang keempat, tunjukkan kepada anak lokasi kutub utara. Jelaskan bahwa sebagian besar tanah dunia terletak pada kutub utara yang juga disebut dengan bagian utara. Selanjutnya, tunjukkan kepada anak lokasi kutub selatan. Jelaskan bahwa sebagian besar wilayah perairan dunia berada di kutub selatan yang juga disebut sebagai bagian selatan. Selanjutnya, jelaskan bahwa bumi kita adalah planet. Kemudian, tunjukkan kepada anak-anak cara menemukan negara, kota, dan benua. Yang kedelapan, gunakan globe untuk menemukan tempat-tempat yang akrab bagi anak. Yang kesembilan, dorong anak untuk menggunakan globe dan menemukan sendiri tempat yang diinginkan. Yang terakhir, ajukan pertanyaan sederhana tentang globe kepada anak. Menurut Schneider, berikut ini merupakan skill yang perlu dimiliki oleh seorang siswa dalam kegiatan belajar menggunakan peta dan globe. Yang pertama, memilih sinonim yang tepat untuk istilah globe, latitude dan longitude. Yang kedua, mengidentifikasi garis latitude dan longitude. Yang ketiga, membedakan peta dunia dan globe dalam menentukan bentuk, ukuran, jarak, dan arah. Yang keempat, menggunakan skala vertikal untuk menentukan ketinggian yang tepat. Yang kelima, mengidentifikasi dari nama aliran sungai dimulai dan di mana aliran tersebut bergabung dengan laut. Yang keenam, membedakan hulu dan hilir aliran serta menentukan aliran sungai menggunakan kontur peta. Yang ketujuh, mengidentifikasi revolusi dan kemiringan bumi sebagai dampak dari perubahan musim. Menurut Savage dan Armstrong, keterampilan dasar yang dapat dikembangkan dari sumber belajar peta dan globe sebagai berikut. Yang pertama, mengenali bentuk. Yang kedua, menggunakan skala. Yang ketiga, keterampilan untuk mengenali simbol. Yang keempat, keterampilan untuk menggunakan arah. Yang kelima, keterampilan menentukan lokasi yang pasti. Dan yang keenam, menunjukkan lokasi relatif. Yang ketujuh, menjelaskan hubungan bumi dengan matahari. Yang kedelapan, menafsirkan informasi pada peta dan globe. Dan itu merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki siswa untuk belajar peta dan globe. Kemudian, bagaimana cara mengimplementasikan keterampilan ini dalam kurikulum SD? Jadi, keterampilan menggunakan peta dan globe itu sangat penting untuk dikenalkan sejak dini. Prinsip ini yang mendasari bahwa pembelajaran ini dapat dilakukan sewaktu-waktu di luar jam pelajaran dan secara tidak formal. Hal ini dikarenakan peta dan globe tidak selalu secara jelas dibutuhkan di setiap kelas maupun mata pelajaran. Sumber ini dapat digunakan untuk mata pelajaran lainnya dan tidak hanya IPS saja. Misalkan, pada anak kelas 1 SD dengan KD
menyampaikan penjelasan dengan kosakata bahasa Indonesia dan dibantu dengan bahasa daerah mengenai peristiwa siang dan malam dalam teks tulis dan gambar. Nah, jadi walaupun materi ini sebagian besar dipayungi oleh bahasa Indonesia, guru dapat melakukan kegiatan menyenangkan dengan menunjukkan bagaimana perubahan siang dan malam dengan menggunakan globe ini.